Oke, sekarang ini konsep selanjutnya dari Ferdinand de Saussure. Ada langgage, langue, dan parole. Langgage itu ya semua aktivitas kebahasaan kita, aktivitas linguistik kita namanya langgage. Terus ada langue. Kalau langue itu sistem kebahasaan kita yang resmi. Kesepakatan-kesepakatan berbahasa kita. Itu namanya langue. Kalian belajar grammar, belajar tata bahasa, belajar sintaksis, semantik. Itu langue. Konsep-konsep umum, formal, legal, resmi dalam bahasa yang disepakati. Itu namanya langue. Ya unsur-unsurnya bisa tata bahasa, ejaan, sintaksis, tanda baca. Sifatnya sosial, tidak individual. Ini disepakati bersama. Isinya seperangkat norma, aturan. Sebelum kalian ngomong, rujukannya pertama-tama ke sini dulu. Kalau kalian ngomong kan harus runtut. Ini rujukannya tata bahasa pasti. Mana subjek, mana objek, mana predikat. Kalau enggak, masyarakatmu enggak akan paham. Misalnya, kamu minta teh. Terus tiba-tiba kamu bilang, gelas yang ada tehnya. Gelas yang ada tehnya. Ya, orang enggak paham. Diapain gelas yang ada tehnya? Kok dilempar nang kepalamu, kok piye? Orang baru paham kalau kamu ngomongnya sesuai langue, kesepakatan. Saya pingin minum teh. Oh, itu tuh maksudnya. Orang baru paham. Ini kesepakatan. Yang tidak disepakati, ya orang akan susah memahami. Itu langue. Makanya kalian diajari bahasa Indonesia, diajari bahasa Jawa, biar paham kesepakatan-kesepakatan formal berbahasa. Itulah mengapa untuk ngerti Al-Quran kamu harus belajar nahwu shorof. Biar ngerti positioning, mana subjek, mana predikat, mana objek. Kalau saya mukul kucing, itu berarti saya subjeknya, kucing objeknya, jangan dibalik. Nanti momennya saya makan, saya mukul kucing, terus kamu, wah berarti ada kucing yang hebat ya bisa mukul orang. Wale, cara memahamimu salah. Orangnya yang mukul, bukan kucingnya. Kamu ngerti kayak gitu dari langue. Struktur bahasa yang formal, resmi. Tapi di luar langue ada parole. Kalau parole ini sifatnya individual. Caramu menggunakan bahasa itu dalam praktek sehari-hari. Dalam kenyataannya, ya kalian ngerti sih bahasa Indonesia, tapi dalam penggunaannya kadang tidak seformal itu, yang penting orangnya paham. Misalnya kalian masuk warung, ada teh nggak bu? Orangnya paham, itu kamu nggak harus ngomong, bu, saya minta teh, kan enggak. Kamu cuma bilang, ada teh ya bu? Ada, terus selesai kan enggak? Yang punya warung mesti ngerti sebenarnya kamu pesen teh, maka dibuatkan teh. Gitu. Itu parole. Sudah ngerti sama ngerti. Kamu ke angkringan duduk langsung ngomong kopi mas. Itu orangnya paham sudah. Kamu pesen kopi. Kamu tidak akan ditanya lagi apa yang dimaksud kopi. Enggak. Jadi orangnya sudah ngerti. Gitu. Kalau ya kayak tadi, ada teh bu, ya mesti tukang warungnya bilang ada, langsung bikinin kamu. Enggak kok ada, terus mau apa kalau ada? Kan enggak gitu. Orangnya langsung paham. Itu namanya parole. Dalam praktek sehari-hari. Jadi itu yang saya bilang tadi. Kadang antara ideal gramatikal tata bahasa beda. Terasa beda dalam prakteknya sehari-hari. Itu bukan berarti beda. Cuma orang sudah paham mana yang zahir, mana yang mustatir, mana yang tersembunyi, mana yang kelihatan. Kalau kamu bilang
Kopi mas, itu kan sama dengan yang bilang saya pesen kopi mas. Cuma diringkes orangnya sudah paham. Itu nanti yang bikin ada kalau Arab misalnya ada bahasa amiyah, ada bahasa resmi. Itu sebenarnya ya praktek conversationmu sehari-hari. Jadi itu namanya parole. Jadi langgage itu semacam kesadaran kita berbudaya. Kalau langguwo itu kesadaran sosial karena isinya kesepakatan-kesepakatan. Kalau parole ini kesadaran individual. Setiap orang punya teori sendiri. Analoginya kalau de Saussure kayak orang main catur. Jadi catur itu kan ada aturannya. Raja jalannya gimana, anak kecil jalannya gimana, dan seterusnya. Parole itu ya caramu memainkan. Mana yang jalan dulu, mana yang jalan belakangan, strateginya seperti apa, itu parole. Kalau kalau kuda jalannya harus L. Kalau ratu langkahnya bisa panjang. Kalau raja cuma selangkah-selangkah. Jadi permainan yang sensitif gender itu catur. Jadi ratunya justru dia bisa langkahnya panjang. Kalau rajanya cuma kelunak-kelunuk selangkah-selangkah. Dan ya, itu raja paling manja, itu rajanya catur. Semua dikorbankan demi dirinya. Ya. Oke. Terus ada lagi konsep diakronik sinkronik. Jadi struktur bahasa itu ada struktur diakronik, ada struktur sinkronik. Kalau diakronik itu kayak tadi, mengkaji asal-usul bahasa, sejarah bahasa, studi bahasa dari waktu ke waktu. Kalau sinkronik, mengkaji bahasa hari ini, bagaimana dia berperan, bagaimana dia bermain. De Saussure lebih suka bahasa yang sifatnya sinkronik, tidak yang diakronik. Ya dua-duanya sama-sama penting sih. Katanya De Saussure analoginya, kalau tadi catur ini kayak belah pohon. Belah pohon vertikal sama belah pohon horizontal. Ya istilahnya membelah dan memotong. Kalau belah itu kan dipecah dua. Kalau kalian bambu dipecah dua, ini namanya membelah. Kalau motong itu di horizontal. Nah, diakronik ini kayak belah, ditelusuri dari ujung sampai dari bawah sampai atas. Kalau sinkronik itu dipotong. Jadi memahami bagian tertentunya pohon. Katanya De Saussure lebih penting yang sinkronik, lebih manfaat karena kita tahu gunanya hari ini. Tidak penting asal-usulnya dari mana, yang penting gunanya. Tidak penting roti bakar itu dari mana. Ya. Yang penting sekarang manfaatnya. Oke, ya. Itu jadi, meskipun diakronik juga penting. Kadang-kadang kamu harus melacak dari mana ya. Tapi yang lebih manfaat katanya De Saussure ya sinkronik. Yang jelas ini gunanya untuk apa. Kamu ngerti itu sumbernya dari mana, tapi kamu tidak tahu buat apa itu di sini, kan tidak ada gunanya. Oke. Terus begitu kamu ngambil takmirnya bilang, itu promosi loh. Yang ngambil satu nanti harganya, itu kan beda lagi. Kalau kamu nggak ngerti untuk apa dia di situ, maka sinkronik lebih penting. Diakronik, iya. Bukan berarti tidak penting, tapi untuk memahami apa itu bahasa kita butuh yang sinkronik. Terus struktur bahasa lagi ada sintakmatik, ada paradigmatik. Nah ini istilah-istilah yang sering bikin kamu pening. Saya tidak akan menjelaskan, langsung tak kasih contoh. Sintakmatik itu kayak gini, itu ada kalimat, aku makan, nasinya hilang. Tidak apa-apa lah. Aku makan kucing. Ya,
Sintakmatik itu struktur urutannya. Jadi makna itu bisa dipahami kalau struktur urutannya jelas. Mana subjek, mana predikat, mana objek. Jadi itu kalau dibalik kucing makan aku, itu juga bisa. Cuma maksudnya jadi jauh. Jadi analisis struktur urutan bahasa yang sifatnya horizontal itu namanya sintakmatik. Jadi kenapa kok aku makan kucing, kok bukan kucing yang makan aku? Berarti siapa di situ yang subjek, siapa yang objek? Kemudian makan di situ maksudnya apa? Dan seterusnya. Itu namanya analisis sintakmatik. Mana yang awal, mana yang akhir. Nah, di luar yang ini biasa, tata bahasa, gramatikal ini pasti yang digarap sintakmatik. Jadi analisis kebahasaan yang sekarang sifatnya semantik itu biasanya ya sintakmatik ini. Nah, ada yang paradigmatik. Paradigmatik itu sama dengan asosiatif. Asosiatif itu gini loh, ketika kamu ngomong aku, itu kan aku ini bisa diganti kamu, bisa diganti dia, bisa diganti kita. Asosiasinya ke situ. Jadi aku yang hanya aku, bukan orang itu berarti bukan dia, bukan kamu berarti kamu juga enggak, bukan kita, aku yang sendirian. Jadi ketika ngomong aku yang muncul di kepala, di asosiasinya itu kata-kata itu yang dekat sama aku, itu namanya paradigmatik. Makan, mungkin ketika ngomong makan yang di kepalamu muncul minum, di kepalamu muncul apa lagi, di situ nendang, muncul macam-macam. Itu namanya paradigmatik. Kucing, ya mungkin temannya kucing, sahabat karibnya ada anjing. Ketika ngomong kucing, binatang kucing, itu kan kamu kucingnya paham. Tapi selain muncul kucing, itu secara asosiatif di kepalamu biasanya muncul yang dekat-dekat sama kucing. Mungkin anjing, mungkin babi, mungkin dan lain-lain. Teman kita semua. Itu paradigmatik namanya. Nah, analisis yang semacam ini, analisis paradigmatik. Kalau analisis struktur horizontalnya namanya sintakmatik. Kalau sintakmatik lebih mudah dipahami karena dia kita pelajari dalam tata bahasa gramatikal. Kalau yang paradigmatik kita jelaskan sekali lagi biar kamu paham. Oke ya, paradigmatik itu gini loh. Setiap kali kita ngomong sesuatu tentang tanda, di kepala kita biasanya muncul asosiasi-asosiasi. Entah lawannya, entah tandingannya yang berhubungan dengan tanda itu. Kalau saya ngomong lampu merah, yang di kepalamu muncul mungkin asosiasinya sama polisi, sama STNK SIM, sama berhenti, sama pelanggaran lalu lintas, sama ini namanya asosiasi. Itu yang dimaksud oleh analisis paradigmatik. Kalau saya ngomong Islam liberal, mungkin di kepalamu muncul Islam fundamentalis, Islam moderat juga ada, Islam progresif juga ada, Islam cuek juga ada. Nah, ini namanya paradigmatik. Atau enggak ke situ ternyata asosiasimu kalau ngomong Islam liberal yang terbayang Islam liberal yang terbayang mungkin Ulil Absar Abdallah, Utan Kayu, ini asosiatif namanya. Saya ngomong Islam fundamentalis, itu mungkin yang terbayang ya ISIS, Al-Qaeda, Taliban dan kawan-kawan. Nah, ini namanya asosiatif. Menyelami ini namanya analisis paradigmatik. Kok bisa yang tadi muncul? Nah, itu namanya asosiatif. Ada alasannya pasti. Atau kadang-kadang random.
Kalau tadi kan kamu bisa menangkap benang merahnya. Kadang-kadang asosiasi itu muncul acak. Hanya kamu yang tahu. Misalnya apa buku, laptop, di situ tak tulis HP, celana dalam misalnya. Terus itu kok nggak nyambung buku, laptop bareng celana dalam. Karena yang di kepalamu muncul kamu mau piknik. Yang sudah ada di tas apa aja ya. Begitu temanmu menyebut HP, terus di kepalamu muncul, oh iya laptop juga, oh iya baterai juga, oh iya celana dalam juga. Kalau laptopan nggak pakai celana dalam nanti malah itu namanya paradigmatik. Jadi apa yang terbayang di kepalamu kalau itu disebut. Oh itu penting. Ada permainan dulu saya kecil yang kalau saya sebut apa, coba sebut apa yang muncul di kepalamu. Itu kan misalnya menyebut bendera, langsung kamu menyebut di kepala merah putih, itu muncul di kepala. Itu bisa kamu jajal ke temenmu, asosiasinya kemana dia. Sebut aja cantik, biasanya terus muncul cewek idolanya atau artis idolanya. Sebut aja telanjang, terus muncul siapa gitu. Itu permainan paradigmatik namanya. Main asosiasi. Ketika satu kata disebut, yang muncul di kepalamu apa? Itu analisis paradigma. Dan ini hanya ada di kepala. Kamu menyambungkannya ya susah. Kayak tadi HP, laptop, permen itu kan ada di sini cuma nyambungnya. Kamu tidak bisa ke yang lain. Orang lain mungkin punya asosiasi sendiri. Jadi itu namanya analisis paradigmatik. Jadi ketika tanda diajukan padamu, bisa dianalisis secara sintakmatik, sesuai gramatikal, struktur bahasa yang dipakai, bisa juga secara paradigmatik atau asosiatif. Dari situ akan kelihatan strukturnya. Akan kelihatan misalnya Islam liberal. Kok terus asosiasinya ke Islam fundamentalis, Islam moderat, Islam progresif. Ini maksudnya yang diomongkan tentang jenis-jenis Islam yang hidup di Indonesia. Islam liberal, kok terus asosiasinya sama ulil absor, asosiasinya sama utan kayu, sama ajaran-ajaran yang liberal. Ini mungkin memang struktur tentang Islam liberal di Indonesia. Ini namanya asosiasi. Oke, valensi. Saya loncati langsung valensi penilaian. Jadi nilai dalam bahasa. Ini terakhir. Jadi berarti apa? Kalau bahasa itu adalah mau sifatnya simbolik, berarti dia tidak hadir sebagai dirinya sendiri. Nilainya adalah yang dia wakili. Jadi dia tidak bernilai dalam dirinya sendiri. Oke, jadi dan nanti dalam prakteknya dialah yang membentuk ide gagasan kita. Yang menentukan, kalau katanya De Saussure, itu langue. Struktur formalnya, struktur sosial, kesepakatan kita bersama, bukan parole. Contohnya uang. Uang itu misalnya uang 3.500, kamu bisa beli Coffee Mate. Coffee Mate itu derajatnya, levelnya sama dengan simbol uang 3.500. Ini sifatnya kan tidak sendirian, tapi kesepakatan bersama. Jadi simbol itu sifatnya sosial, maka value-nya juga ikut kesepakatan bersama, konvensi. Yang tadi sifatnya sosial kan langue, bukan parole. Berarti apa? Makna itu muncul di level langue. Nilai itu muncul di level langue, bukan parole. Jadi kamu nggak bisa sembarangan. Lihat dulu konvensinya. Lihat dulu nilai yang berlaku di situ. Ya kayak mata uang itu kan, di sini 13.000, tapi kalau dolar
itu cuma satu. Padahal kertasnya sama. Tapi kesepakatan nilainya beda. Jadi nilainya simbol itu terletak bukan pada dirinya, tapi pada apa yang diwakilinya. Kemudian nilai itu berasal dari konvensi. Apa ndak bisa Pak saya bikin nilai sendiri? Bisa, asal disepakati. Asal masuk ke level intersubjektif kesepakatan. Jadi itulah nilai. Jadi valensi penilaian dalam semiotik itu adanya dalam konvensi. Kalau di De Saussure berarti ada di level langue, bukan level parole. Kamu tidak bisa sakarepe dhewe. Itu disepakati. Misalnya di Indonesia, sholat itu boleh pakai sarung. Hai, boleh pakai sarung itu dulu kan kesepakatan. Kalau disepakati tidak boleh, ya tidak akan jalan. Meskipun pakai sarung itu sudah nutupi. Tapi karena nggak disepakati. Karena disepakati boleh, ya boleh. Atau disepakati tidak, ya nanti tidak. Itu valensi nilai. Meskipun secara fikih aturannya ya aurat itu dari udel sampai dengkul. Nah itu bisa ditutup pakai apa aja. Apa saja ini kan perlu kesepakatan. Kalau dianggap tidak, kan ada ulama tertentu di zaman saya dulu di kampung ada kiai yang kalau sholat jangan sampai kamu pakai celana. Kalau kamu pakai celana disuruh ganti sarung. Padahal celana juga nutupi. Tapi di desa itu ada konvensi, value bersama bahwa pakai sarung boleh, celana tidak boleh. Nah ini value-nya hasil dari konvensi. Kalau sekarang celonoan bebas. Cuma saya tidak tahu aurat itu dari udel sampai dengkul itu termasuk yang belakang apa enggak. Karena kadang-kadang ada yang celana yang low rise itu ya depannya ketutup, cuma belakangnya belahan bawahnya kelihatan. Jadi iya ya sholatnya ya. Nanti kalau mas itu loh bokongnya kelihatan. Loh kan aurat itu dari udel sampai dengkul, bokong nggak termasuk. Ya. Besok teori fikihnya dilengkapi ya. Bokong sampai dari udel sampai dengkul, belakangnya juga. Tidak cuma nanti kamu sholat cuma ditutupi depannya aja kan ya lucu. Ya umat Islam kan gitu, kecerdasannya kecerdasan teks. Jadi kalau teksnya nggak bunyi lengkap ya enggak. Pokoknya hanya udel sampai dengkul. Atau pakai mazhab yang bahwa aurat itu hanya kubul dan dubur. Jadi kamu sholat pakai celana dalam, enggak apa-apa. Atau yang dulu saya guyonannya ada kan yang kalimatnya itu bainal kubul wa dubur. Jadi antara kubul, jadi dikit cumaan antara kubul dan dubur. Jadi auratnya ya itu, jadi cuma itu aja yang ditutup, enggak apa-apa. Kubul duburnya enggak. Oke. Itu hati-hati kalau kamu hanya teks itu bisa kayak gitu nanti. Bunyinya kan memang baina kubul wa dubur, jadi cuma di antaranya. Dikit. Oke, itu kok sampai situ ya sudah mau. Oke ya, saya kira itu tentang simbol makna. Ini baru pengantar dari De Saussure. Yang penting malam ini ngerti dasar-dasarnya semiotik. Oh, hal-hal semacam itu toh yang dibicarakan. Minggu depan kita ketemu lebih kompleks sedikit dari Roland Barthes yang dikenal dengan konsep mitologinya. Tidak jauh-jauh dari logika semacam ini nanti ketika kita membahas semiotik. Oke, saya kira itu untuk Ferdinand de Saussure. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.